warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkena sekali bahwa yang berbahagianya adalah Tengku Sukri Hidayat yang dan yang berkena sebagai imam nanti Tengku Dahlan atau yang mewakili. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala sayyidina maulana Muhammad sayyidil awwal wal rajab wa imam Makkah wal Madinah wal haram sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ya rabbi zidhu syarafan wa karaman wa mahabbatan wa ta'zima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya ma'asyaral muslimina wal mu'minina rahimakumullah. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء والمساكين وأسقياء الزاهدين وركبان الذي بلغان عن ركعتين أولين. وإذا صعد الخاتم على منبر فلا يتكلم أحدكم ومن يتكلم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. وأنصتوا واصطعوا وأطيعوا رحمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Sadaqallahul 'azim. وسلم رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mulailah yang pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama dapat panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana oleh Allah akan dilimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita yang berbantu, sehingga dengan berkat rahmat dan hidayah tersebut Kedaya lima orangnya pada penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk kita laksanakan sembahyang Jumat yang diwajibkan bagi kita yang ulama. Dan begitu dibaknya selalu dirangkaikan dengan salam ada wajib kita yang persembahkan kepada salah satu manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pemulai bagi kita umat manusia yang dalamnya. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau yang sini bahu dan saya langkah bersama beliau dalam memperjuangkan agama Allah yaitu agama Islam, dan kepada ulama-ulama baik ulama mutaqaddimin ataupun ulama mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ulama maka Kedaya umat manusia tidak dapat membedakan tahu yang hak dan tahu yang batin. Dengan ulama, kedaya umat manusia kata tahu yang tahu yang dia dan yang tahu yang perlu. Andai saja kehidupan yang dia lewati ini, zaman yang dia lewati ini tanpa didampingi oleh yang namanya ulama, maka sungguh kehidupan manusia ada jauh berbeda dengan kehidupan yang dijalani oleh kaum binatang. Karena yang berbeda antara manusia dengan binatang ialah ulama. Karena ulamanya merupakan sinampung lidah daripada segala anbiya. Maka salah satu fadilah terbesar bagi umat manusia apabila mendengar ulama dalam dunia, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan begitu yang namanya kiamat. Karena betul, karena salah satu tanda kiamat yang terbesar di antara seluruh tanda-tanda kiamat yaitu mantaunya ulama dalam dunia. Tanda kiamat yang termasuk tanda kiamat yang terbesar yaitu apabila Allah Subhanahu wa taala tunjuk pulang ulama. Jadi apabila ulama tunjuk pulang sama-sama yang tandai tanda kiamat yang terbesar lalu berlaku. Jadi salah satu fadilah yang kita rasakan apabila mendengar ulama dalam dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan begitu yang namanya huru hara kiamat. Sehingga dengan begitu kiamat yang Allah Subhanahu wa taala, maka bagi kita yang pun kapan kesempatan untuk beliau dapat perbaiki diri, untuk dia nak jalan yang tahu yang dia dan yang tahu yang lurus. Dan urgensi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bertemu dalam dua rukun al-khutbah, marilah kita sama-sama tak pergunakan kesempatan yang terjadi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tak ulang kaji firman Allah di dalam Al-Quran yang kali khatib baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takut olehmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang benar takut kepada azab yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang azab tersebut tidak Allah Taala khususkan kepada orang-orang yang mengerjakan kezaliman saja. Dalam artian kata lagi,
Tanya tak debu yang bahawa setiap maksiat yang dia lakukan, maka sekecil apapun maksiat tersebut, sekecil apapun keburukan tersebut yang dia lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. Kata debu setiap maksiat yang dia lakukan pasti direda oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adu. Maka dalam artian kata lagi, setiap adab yang dimiliki oleh Allah Ta'ala itu, adabnya berkhususkan kepada orang-orang yang mengerjakan kezaliman saja. Maka di dalam ayatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala beringat kepada umat manusia yang bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memiliki adab, yang adab tersebut tidak Allah Ta'ala khususkan kepada orang-orang yang zalim saja. Orang yang ibadat kena adabnya kena. Orang yang puji orang dari maksiat kena adabnya tentu kena. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahui olehmu bahawa sesungguhnya seluruh adab yang Allah Taala miliki, iaitu yang merupakan adab yang paling penting. Yang ini para sahabat Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, jika memang Allah Subhanahu Wa Taala zat yang memiliki adab yang paling penting, di antara adab yang paling pentingnya pun adab yang paling penting. Maka dijawab oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah akhir zaman akannya umat Rasulullah. Bisa ada kemungkaran dalam dunia lebih dipilih untuk dikalahkan kau dibandingkan dengan indah. Mumpuni lagi. Wajahnya orang pupuk maksud idanya lebih dipilih dengan kau dibandingkan modal dibandingkan Nabi kerjakan. Maka berpegang oleh Rasulullah, orang-orang umat semua yang akan merasakan adab yang putih, yang ke orang-orang yang bisa ada kemungkaran dalam dunia lebih dipilih untuk melihat kemungkaran tersebut dibandingkan dengan menegak kemungkaran. Yang kedua, orang yang ahli ibadah, orang yang sedang berusaha untuk menjauhkan diri daripada maksiat, apabila hendak memperjalankan amal ma'ruf nahi mungkar dalam dunia, akhirnya orang-orang ibadat perempuan itu. Jadi kalau datang dengan orang dalam istilah aja, hidro yang pokok maksiat, buat yang kena itu sama rata, yang punya umat itu. Allah Subhanahu Wa Taala kawal kepingat, baik sampai kaya waktu tak sadar hidro ibadahnya, kebayang atau nantinya berusaha untuk puji orang dari maksiat, kalau dia berusaha dan dia akan mampu untuk puji orang dari maksiat. Di saat keputusan itu dia Allah Taala dia mampu buat kesalahan dia, buat puji kesalahan dia. Tapi dia ada sadari yang bahawa di samping kehidupan yang dia jalani, orang yang mengerjakan maksiat, dan di saat orang tersebut mengerjakan maksiat, dia lebih dipilih untuk tak kalah kacau dibandingkan dengan datang. Sehingga dia jauh keputusan mungkin lengkap ya Allah. Andai kata lengkap di orang yang menyuji dan mampu, yang tiga lengkap, dua dari ibadah Allah. Yang jadi cara berjalan amal ma'ruf nahi mungkarnya nanda cara dan memperjalan amal ma'ruf nahi mungkar dalam kehidupan dunia, baik dalam kehidupan dalam dunia yang dekat, dalam kehidupan dalam kampung. Untuk berjalan amal ma'ruf nahi mungkar yang wajiban bagi dia. Di saat orang yang mengerjakan kemungkaran, tak ada dia yang mungkar, tak ada dia yang salah, akan tetapi hal yang tegak yang dia tanggung jawab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi panjaran mudah tamu dari hukum maksiat, ki panjaran mudah tamu dari ini, ki panjaran mudah tamu mudah yang wajib, ki panjaran tak. Ada dia tam dengan cara kata. Misalnya dia tajak abah orang abah anak muda yang kena main judi tajak abah gede dapat ni oleh dia. Hana berani dia. Hidup dapat ini lepas oleh hamba dia. Hana berani. Beri pegang dengan bapa. Hana berani dia pegang dengan bapa. Kata punya ini. Beri pegang dengan sindiran. Hana mampu tidak pegang dengan sindiran, maka berikan dengan adil. Di sana orang mengerjakan kemungkaran menolak. Ada dia pegang cara kata, ada dia pegang cara orang bapa, ada dia pegang dengan sindiran. Buyuknya mentau dalam hati. Ya Allah ya Rabbi, petunjuk hidayah bagi orang dia ya Allah. Yang dia kablah Allah Taala.
Di saat Allah Ta'ala ingin memberikan peringatan bagi orang yang mengerjakan kemungkaran tersebut, maka jauh segolongnya Allah Ta'ala akan lupati mereka. Jika pekerja watai keputusan agama dari Allah Ta'ala tanya meratakan. Maka karena bunuh ikannya membiarkan kemungkaran. Sebenarnya bukan membiarkan, karena dia takut dalam mencegah kemungkaran tersebut. Mereka takut. Adapun mereka malah dia tegah kau, roh mau dah. Yang wajib ni, walaupun roh nak mau, tak wajib mencegah kemungkaran tersebut. Yang baik dia tegah kau, dah pupuk roh dia berbahaya. Ya, dia yang perintah tidak wajib. Yang kedua penuh, mana Allah Ta'ala mana? Ada dia pegah dengan cara membawa penuh, ada dia pegah dengan cara, ada dia pegah dengan sindiran, dia pegah penuh dengan lagi. Yang lah tetaplah Allah Ta'ala. Sekali lagi apa dia pegah penuh? Guna di saat Allah Ta'ala ingin betul peringatan bagi orang tersebut, maka Allah Ta'ala jauh segolongnya akan berbunuh ke dia. Di saat Allah Ta'ala berbunuh ke dia, baru betul agak kepada orang tersebut, sehingga dia terlepas daripada agak. Yang jadi yang baik kalah fikir di saat Allah Ta'ala betul lagi kayak kena. Dia sembahyang nak, dia ibadat hanafi, dia kalau dia puji orang daripada maksiat tapi pakon mendam kena mata di Allah. Tu Allah Ta'ala nya ada mampu di saat ketika dia. Tu Allah Ta'ala ada guna pilih, ada guna berpindah, dah yang berbuat maksiat dan dah yang ibadat. Padahal tu kunci dia yang tu benar. Nak orang mengerjakan kemungkaran yang baik kita ya, ada benda bermun gitu. Jangan kata tak bermun tak buat juga perkara. Padahal dia yang berbuat maksiat, kotak kena mati, yang kena yang kenyat, agam yang paling penting. Jadi kepegang oleh Rasulullah betul. Apabila ada umat itu kita bagi zaman yang lebih dipilih untuk dikadang macam kemungkaran dibandingkan dengan kita, yang itu umatnya dia akan merasakan adab yang paling pedih. Yang kedua, yang ini adab yang paling pedih kepada Allah Ta'ala di saat adabnya betul-betul orang yang ahli ibadah. Tanya ibadah nak hukum mati itu yang kedua ada sama rata, yang kenyat ada yang paling mengerikan. Yang kedua, bagi orang yang sedang mengerjakan maksiat, bagi orang yang tengah berbuat kemungkaran, bisa ada orang taknya baik dia apa yang orang lalu orang itu bukan orang tak kumain judi pen-pen rugo-rugo hana kumain judi hana labaka kumain judi hana rugo. Jika kan masalah rugo dengan labaru, yang betul menyebut. Jika masalah ini, wadah petrol agak dari Allah Ta'ala dan Allah Mahu. Walau Allah Ta'ala kedudukannya agak kamu kena. Yang masalah ini, agar nanti mudah. Andai kata Allah Ta'ala ada Allah Ta'ala yang ada di muslim penegur. Nah ada yang khusus kepada orang yang kali betul, yang ada yang perlu ini. Jika bakal yang diperlukan oleh Allah Ta'ala, bakal yang diperingat oleh Allah Ta'ala itu tidak supaya dia baik tergolong sebagai orang yang ahli ibadat, tapi di saat Allah Ta'ala pun ada yang kenal hal tersebut. Maka oleh karenanya bagi kita yang mengerjakan maksiat baik apa egoro, karena orang salah satu celaka orang yang egoro dalam mengerjakan maksiat, orang tersebut akan tergolong oleh Allah Ta'ala di dalam 6 golongan. 6 golongan manusia dipegah oleh Rasulullah akan berjuluk dalam neraka tanpa didahului oleh yang namanya hisab. Sitatun yarqulun nara bisitatin Rasulullah. 6 manusia akan dipertamang dalam neraka tanpa didahului oleh yang namanya hisab. Dalam riwayat lain dipegah apabila mati orang tersebut lagi yang dibuka kubur sama dengan dibuka pintu neraka. Gebuka ramai-ramai, gepekapan ramai-ramai dari keluarga, geputamong dalam kubur ramai-ramai dari keluarga, sama dengan keluarga sendiri yang putamong di dalam neraka. Yang apabila orang tersebut tergolong dalam 6 golongan manusianya. Salah satu di antara 6 golongan manusianya yang ke orang yang kanyaman dalam maksiat. Jadi tanya dia introspeksi ini pun nyaman dalam maksiat. Ibarat maksud nyaman dalam maksiat itu nak kerjakan maksiat, bangga nak kerjakan maksiat. Ada orang yang senang kerjakan maksiat, boleh rupa.
Dibagi orang yang kan nyaman dalam maksiat, di saat mengerjakan sabah-sabah maksiat, ada tidak baca berdosa. Dia nak kita penyumpro dia. Lun model ketika itu maya, nak ingat berdosa. Ada. Lun model kebubur maksiat, nak ingat Allah Taala. Ada. Yang kan tadi katanya kan nyaman dalam maksiat. Andai kata kenyamanan tersebut kan nyoba ataupun mati, yang itu katanya tergolong dalam 60 golongan manusia. Maka di saat yang tergolong dalam 60 golongan manusianya, Allah Subhanahu wa taala pun akan gentar kecuali katanya. Pupuk yang galak. Katanya akan berhubung oleh Allah Taala. Jadi kepegang Rasulullah, "Idza ra'aita Allah Taala yu'tiyal 'abda min ad-dunya ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asihi wa inna ma dzalika minhu istidraj." Apabila katakan Rasulullah, saudara manusia yang tujuh yang hawa ada Allah Taala dalam dunia, yang namun wahwa muqimun ala ma'asihi, padahal bermula manusia tersebut sedang berada dalam maksiat. Hukum mati, terbayangkan mati ada boleh dikerjakan, udah kena. Yang tadi orang tersebut kami istirahat, orang yang kami istirahat, dan tadi orang yang kami tutup pintu hati Allah Taala. Allah ala qulubi wa ala sam'i wa ala absarihi, mana dia boleh gedung pintu mata, mana dia boleh kebaikan, gedung pintu linyung, mana dia boleh perkara-perkara yang lain. Gedung pintu hati, sehingga orang tersebut akan mati dalam keadaan hana selamat iman. Orang yang mati dalam keadaan hana selamat iman, yang tadi orang yang kami penyaman Allah Taala dalam maksiat. Orang yang kami penyaman Allah Taala dalam maksiat, yang tadi orang tersebut tergolong dalam 60 golongan. Yang maka ini kita di saat kita akan kerjakan maksiat, kita penyum nama ini. Nanti ingat kita usah. Dan ingat Allah Taala yang bawa, Allah Taala yang Maha Melihat. Kuat betul dan betul kerjakan maksiat Allah Taala di dalam. Dan ingat ada yang tadi kita kami penyaman dalam maksiat. Yang tadi kita kami istirahat. Orang yang kami istirahatnya kami terkecualikan dalam Allah Taala. Hubungnya pun adalah preh tengok temuan akan wahabu. Yang umpama bahasa ini. Hubungnya pun adalah Allah Taala. Preh betul. Prehmata orang tersebut akan ditarik ke arah yang penuh dengan kebinasaan. Yang kedua yang baru gelapnya. Pajalah di saat sakratul maut katanya. Wakai nyawa kabarada mau juga. Yang kedua yang terbandung yang kali yang kerjakan. Terbandung kesempatan yang ada tujuh dalam Allah Taala yang sia-siakan. Yang kedua yang bilang. Jadi di saat kita yang kerjakan maksiat, nah belum ingat dosa. Nah itu, tapi mati mengerjakan ingat dosa, mati buat itu. Wadah hukum mati ingat Allah Taala. Wadah hukum mati ingat dosa. Yang tadi ada hal lain juga, mudah-mudahan kesempatan bagi kita untuk memperbaiki. Banyak mungkin dia perbaiki diri dong, sedangkan kehidupan tak hancur, dosa tak ada dan kerjakan. Allah Taala mencintai orang-orang yang ingin bertaubat, dan Allah Taala juga mencintai orang-orang yang ingin membersihkan diri. Sekotor apapun manusia tersebut, asalkan ada niat dalam hati ingin membersihkan diri, Allah Taala akan memberikan jalan kepada orang tersebut. Mudah-mudahan kita yang Bandung tergolong sebagai orang-orang yang selamat iman mulai di dunia sampai antur pura. Amin, amin ya rabbal alamin. Jino da utama dalam dua rukun al-qur'an. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه السميع العليم.
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله لا